hubungan kita, ya kan? Kan banyak waktu tiap hari bersama dengan pasangan saudara. Pagi bisa makan bersama, siang nonton bersama, sore kerja, selalu saling mengawasi dan sebagainya, saling menolong satu dengan lain. Ini kesempatan yang sangat luar biasa untuk kita bisa menolong satu dengan yang lain. Dan saudara-saudara, apa yang saya ingin bahas siang ini adalah bagaimana Anda memperbaiki komunikasi dan hubungan. Ini penting sekali karena sekali lagi tadi saya katakan, the quality of your life is the quality of your relationship. Sukses atau gagalnya hidup kita tergantung dari hubungan kita. Semakin baik hubungan kita, semakin bagus kualitas pernikahan kita. Ini berlaku buat segala bidang kehidupan. Semakin baik kita menjaga hubungan dengan partner, dengan teman, dengan klien, semakin bagus bisnis kita. Kalau itu dalam pelayanan, semakin baik kita membangun hubungan dengan jemaat, dengan pemimpin-pemimpin, maka semakin bagus juga kualitas pelayanan kita. Jadi jangan pernah meremehkan apa arti hubungan. Saudara-saudara, saya pernah didatangi oleh seorang pengusaha yang cukup berada. Saya boleh bilang pengusaha yang cukup kaya. Tetapi sayang, bisnisnya yang maju justru membuat dia mengalami kesulitan hubungan dengan pasangannya. Dan oleh karena dia mencoba untuk mengembangkan bisnisnya dan akhirnya banyak jalan keluar, banyak membangun hubungan, banyak keliling kota dan sebagainya, hubungan dengan istrinya mulai berkurang, renggang, dan satu saat entah kenapa dia melakukan apa yang namanya love affair. Dia selingkuh dengan orang dari Bandung. Dan perselingkuhannya ditutup dengan begitu rapi. Saudara-saudara, selama 2 tahun istrinya tidak tahu. Tapi satu kali ketika selingkuhannya datang ke Bali, dia sedang mandi, HP-nya ada di luar dan ada SMS yang masuk ke HP-nya, istrinya lihat. Bunyinya seperti ini, sayang, saya sudah ada di Bali, di hotel ini, kita ketemu jam sekian. Wah, istrinya langsung muka merah, langsung marah, saudara-saudara. Dia langsung diam-diam pergi menemui selingkuhan suaminya. Terjadilah pertengkaran di hotel itu karena istrinya emosi, ngamuk. Dia ambil botol bir bintang, dia pukul itu selingkuhan suaminya, dan akhirnya sampai urusan polisi. Singkat cerita, suami ini datang ke kantor saya, dia minta nasihat, dia minta counseling, dan saya bertanya kepadanya, kenapa kamu nekat selingkuh? Nah saudara-saudara, dia memang jujur dengan saya bahwa ya dia ingin membuktikan kepada ayahnya bahwa dia ini adalah pengusaha yang sukses, makanya dia buka usaha, dan dia lupa bahwa ada kebutuhan yang dia remehkan di dalam pernikahan, yaitu memenuhi kebutuhan emosi istrinya. Ketika dia sudah mulai melalaikan kebutuhan emosi, hubungan mulai renggang, terjadilah persoalan ini. The quality of your life, the quality of your marriage is the quality of your relationship. Kualitas hubunganmu, kualitas pernikahanmu tergantung dari kualitas hubunganmu. Saudara-saudara, kita semua kalau mau jujur kadang-kadang kita punya masalah dengan hubungan, ya kan? Dan seringkali yang menjadi persoalan utama adalah komunikasi. Itulah sebabnya ada seorang pakar, Bapak Norman Wright, yang menulis buku mengenai pernikahan. Dia mengatakan bahwa komunikasi itu adalah payungnya pernikahan. Ketika komunikasi mulai kurang baik, ketika komunikasi mulai kurang diperhatikan, ketika komunikasi mengalami keretakan, ibarat payung ada bocor, maka semua akan kebasahan. Ketika komunikasi kita dengan pasangan sudah tidak membaik, saya atau saudara, kita semua bisa mengalami yang sama, maka yang terjadi adalah hubungan kita akan terganggu. Itulah sebabnya salah satu kiat untuk memperbaiki pernikahan adalah dengan memperbaiki komunikasi. Nah, tolong saudara-saudara
simak baik-baik, ini hasil survei yang saya baca dari internet. Di Indonesia ini tingkat perceraiannya sangat tinggi sekali. Saya baca dari kompas.com, ini tulisan dari Nabila Tashandra yang mengatakan bahwa, saudara, ternyata setiap tahun di Indonesia ada lebih dari 400.000 kasus perceraian setiap tahunnya. Saya hitung-hitung, kalau itu dikonversikan rata-rata per jam ada terjadi sekitar 50 perceraian di Indonesia ini. Setiap jam ada 50 perceraian. Dan apa yang membuat saya kaget, ternyata penyebab nomor 2, penyebab nomor 1-nya adalah cintanya hilang. Saudara, konon banyak di antara 2000 responden yang diteliti, 47% mengatakan sudah tidak mencintai pasangannya lagi. Nah, ini masalah yang sangat serius yang harus kita perhatikan, saudara. Bagaimana cinta bisa hilang? Bagaimana cinta bisa sirna? Saudara, bukankah cinta yang mengawali hubungan saudara? Bukankah semua pernikahan dimulai dengan cinta? Kenapa cinta bisa hilang? Kemungkinan besar Anda punya salah konsep tentang cinta atau salah konsep mengenai pernikahan. Benar apa yang dikatakan oleh Pak Myles Munroe, kalau pernikahan Anda tidak bahagia, bukan iblis penyebabnya, bukan pihak ketiga, penyebabnya adalah lack of knowledge. Kita kurang pemahaman. Dan itu benar apa yang dikatakan oleh kitab suci, saudara, yang mengatakan bahwa rumah tangga dibangun dengan hikmat dan pengertian. Dan apabila ada pengetahuan, maka kamar-kamarnya akan terisi lengkap dengan barang-barang berharga dan indah. Jadi yang membuat Anda tidak bahagia itu bukan seks, bukan uang, bukan pihak ketiga, bukan guna-guna, bukan iblis, bukan setan dan jin dan semuanya, bukan, saudara. Yang membuat pernikahanmu tidak bahagia karena lack of knowledge, termasuk lack of knowledge tentang cinta. Ya, di dalam bahasa Yunani, saudara tahu ada 4 macam jenis cinta. Ada cinta filia, ada cinta storge, ada cinta eros, dan ada cinta agape. Kalau Anda mengasihi atau mencintai pasanganmu hanya karena nafsu birahi atau cinta eros, setelah pasanganmu tidak membuat engkau birahi, hilanglah cintamu. Itu cinta eros atau cinta persaudaraan atau cinta pertemanan. Kalau itu yang menjadi kualitas cinta Anda dalam memasuki pernikahan, ketiga ini sangat berdasarkan perasaan dan penglihatan. Tetapi ada satu cinta yang tidak didasarkan atas penglihatan dan perasaan, yang namanya agape. Dan itu yang dituliskan di dalam surat para rasul. Hendaklah kamu mencintai pasanganmu, saling mencintai. Cinta, saudara, yang ditulis itu adalah agape. Maka pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Saudara, ketika kita tidak paham mengenai cinta, pada akhirnya pemahaman kita itu akan mempengaruhi perilaku kita. Kalau kita cintanya hanya semata-mata berdasarkan eros atau cinta birahi, cinta persaudaraan dan sebagainya, kita akan menghadapi masalah. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh kitab Amsal, rumah tangga dibangun dengan hikmat, wisdom. Wisdom tentang apa? Wisdom tentang pernikahan. Siapa yang membuat pernikahan? Apa tujuan pernikahan? Bagaimana menjalani pernikahan? Semua ditulis oleh kitab suci. Mengapa? Karena pernikahan itu idenya Allah, dan Allah punya rencana melalui pernikahan, saudara. Allah punya agenda melalui pernikahan, saudara. Dan itu ditulis di dalam kitab Maleakhi, saudara. Di dalam kitab Maleakhi dikatakan seperti ini. Saudara, mungkin saudara pernah membaca ayat itu yang mengatakan seperti ini, saudara. Bukankah Allah yang esa menjadikan kamu satu tubuh dan satu jiwa dengan wanita itu? Apakah maksud Tuhan dengan itu? Tak lain supaya kamu mendapat anak-anak yang menjadi umat Allah yang sejati. Jadi jagalah dirimu, jangan sampai ada di antara kamu yang tidak setia kepada istrinya. Amin. Jadi itulah agenda Allah. Allah menciptakan pernikahan, Dia kasih manual tentang pernikahan. Tujuannya apa? Karena Allah punya agenda supaya dari pernikahanmu lahir keturunan-keturunan ilahi yang memuliakan
nama Allah. Amin. Maka tugas kita adalah menjaga supaya pernikahan kita inline, segaris dengan rencana Tuhan. Ketika pernikahan saudara segaris dengan rencana Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal diam. Maka serahkanlah segala persoalan pernikahanmu kepada Tuhan, karena Tuhan punya kepentingan melalui pernikahan saudara. Haleluya, amin. Nah, salah satu yang tadi saya katakan, yang sangat penting untuk menjaga supaya kualitas pernikahan kita terus terjaga adalah menjaga hubungan. Dan salah satu cara untuk menjaga hubungan, memperbaiki dan memelihara komunikasi yang baik. Karena saudara-saudara, kita semua punya gaya bahasa yang berbeda. Bahasa cinta kita juga berbeda. Cara kita bicara juga berbeda. Dan dari sononya, saudara-saudara, saya mau memberitahukan kepada saudara-saudara, memang Tuhan menciptakan pria dan wanita dari sononya sudah berbeda. Ini salah satu contoh. Wanita itu diberi karunia koordinasi yang luar biasa oleh Tuhan. Itu sebabnya otak wanita itu berbeda dengan otak pria katanya. Di dalam sebuah buku yang saya baca dikatakan, ibarat rumah, otak wanita itu seperti kamar ke kamar, itu ada pintunya terhubung. Jadi dari kamar mandi, kamar tidur, dapur, kamar tamu, ruang makan, itu terhubung semuanya. Maka apa yang terjadi di dapur bisa mempengaruhi apa yang di tempat tidur. Jadi jangan kaget kalau istrimu baru ada masalah di dapur karena Anda tidak mencuci piring dengan bersih, kemudian dapur berantakan, tempat tidur kena getahnya. Itulah wanita, diciptakan memang seperti itu. Tetapi kita harus bersyukur dengan adanya pintu-pintu di setiap kamar itu terhubung, wanita diberi anugerah oleh Tuhan, yaitu punya koordinasi yang hebat sekali. Koordinasi yang pria tidak bisa melakukan. Contoh, istrimu itu bisa goreng tempe sambil gendong anak, sambil menyusui anak, dan terima HP bersamaan, itu bisa. Pria tidak bisa, karena pria adalah single fokus, hanya satu saja. Jadi saudara jangan menuntut suamimu seperti dirimu, ini persoalannya. Para wanita yang tidak mengetahui bahwa ternyata pria dan wanita diciptakan berbeda, kabel penghubung antara otak kanan dan otak kirinya juga berbeda, kemudian menuntut. Harusnya kamu tahu apa yang saya mau. Harusnya kamu bisa membaca pikiran saya. Jangan menuntut suamimu seperti itu. Suamimu bukan paranormal. Wanita, engkau dikasih karunia oleh Tuhan mendeteksi kebohongan tanpa bukti. Engkau bisa mengetahui atau berkoordinasi dengan melakukan 3 hal sekaligus tanpa masalah. Jangan menuntut suamimu untuk melakukan hal yang sama, karena suamimu berbeda, kabelnya lebih kecil, koordinasinya kurang bagus dibanding dengan wanita. Hal-hal seperti ini dibutuhkan understanding. Maka tadi kembali kepada kitab Amsal yang mengatakan rumah tangga itu dibangun dengan hikmat dan pengertian, understanding. Mengapa orang bercerai? Sebetulnya menurut penelitian, orang-orang yang bercerai itu 90% masih mencintai. Tapi kenapa mereka bercerai? Karena mereka gagal memahami pasangannya, sehingga konflik demi konflik demi konflik tidak pernah diselesaikan karena gagal paham. Benarlah apa yang saya tadi katakan, Pak Miles Monroe mengatakan, ketika pernikahanmu tidak bahagia, jangan salahkan iblis. Yang membuat pernikahanmu tidak bahagia karena lack of knowledge. Amin. Jadi saudara, waspadai apa yang sedang terjadi di dalam rumah tanggamu, dalam pernikahanmu, karena ini mengerikan sekali. Saya membacakan berikutnya. Jadi setiap jam ada 50 orang yang bercerai. Dan saudara tahu kenapa, saudara? Penyebabnya ada 4 menurut survei. Yang pertama, 47% tadi mengatakan bahwa cintanya sudah hilang. Nah, nanti dalam waktu yang lain saya akan membahas, bahkan saya sedang menulis buku tentang menyelamatkan cinta dalam pernikahan. Saudara, jatuh cinta itu gampang. Tetapi jatuh cinta berkali-kali kepada orang yang sama
dalam waktu yang lama itu tidak gampang. Dibutuhkan kiat, dibutuhkan usaha, dibutuhkan knowledge, pengetahuan untuk belajar mengenai bagaimana merawat cinta. Maka diperlukan knowledge. Salah satu knowledge-nya adalah melalui seminar, melalui pembelajaran seperti ini, membaca buku, mendengarkan podcast. Itu akan menolong saudara untuk menambah wawasan, memperbaiki pernikahan saudara. Mau tahu penyebab yang kedua? Penyebab yang kedua, banyaknya perceraian adalah masalah komunikasi. Sebanyak 44% mengaku memiliki masalah komunikasi dengan pasangannya, dan hal itu menjadi alasan mengapa mereka bercerai. Saudara-saudara, nanti saya akan mengajar saudara-saudara bagaimana memperbaiki komunikasi. Karena cara berkomunikasi itu penting sekali. Kalau kita gagal berkomunikasi, ini contoh, saya punya pengalaman. Saudara-saudara, di dalam komunikasi, dengar baik-baik, yang membuat Anda bertengkar itu bukan isi kata-katanya, tetapi nada waktu Anda mengucapkan kata-kata. Itu yang banyak menimbulkan pertengkaran dan sakit hati, ya kan? Kalau suamimu pulang dari kerja dalam keadaan capek, kemudian saudara tanya, maksudnya baik, tapi nadanya begini, kenapa terlambat? Harusnya kamu datang lebih cepat. Oh, saudara-saudara, suamimu yang baru capek ditanya dengan nada tinggi seperti itu, bisa gebrak pintu dan bisa tangan melayang. Apa salahnya saudara? Nanti biarkan dia duduk setelah istirahat, tanya baik-baik, sayang, kenapa kok bisa sampai di rumah terlambat? Ada masalah apa? Kan suami bisa menjelaskan. Jangan dengan nada yang tinggi yang akhirnya saudara akan bertengkar, ya kan? Jadi itu faktor yang kedua. Yang pertama adalah cinta yang hilang, yang kedua komunikasi, yang ketiga kurang simpati, penghormatan, dan kepercayaan. Nah, ini dia, saudara-saudara. Di dalam Alkitab sudah dijelaskan kebutuhan pria dan wanita itu berbeda. Dari sononya sudah berbeda. Wanita adalah makhluk yang haus kasih sayang, pria adalah makhluk yang haus penghargaan. Maka di dalam salah satu ayat dikatakan, hai suami-suami, cintailah istrimu, dan istri-istri, hormatilah suamimu. Memang dari sononya sudah beda. Bagi seorang suami, ketika engkau menghargainya, akan dibaca sebagai mencintainya. Demikian juga sebaliknya. Nah, ini hukum love and respect namanya. Kalau Anda tidak pahami, Anda akan mengalami kesulitan. Maka belajarlah dengan mendengarkan seperti ini. Nanti saya akan menjelaskan lebih jauh, saudara-saudara, karena ini banyak orang yang tidak tahu bahwa kebutuhan dari sononya sudah berbeda satu dengan yang lain. Makanya knowledge, rumah tangga dibangun dengan hikmat dan pengertian, dan apabila ada pengetahuan, maka kamar-kamarnya akan terisi lengkap dengan barang-barang berharga dan indah. Amin, saudaraku, ini luar biasa. Jadi saya mau membaca bagian yang terakhir. Jadi bagian yang terakhir, mengapa di Indonesia ada 50 perceraian tiap jam? Karena terjadi lebih dari 500 kasus, 500.000 kasus dalam satu tahun. Penyebab yang keempat adalah, saudara pengen tahu, tinggal berjauhan. Suami kerja di kota A, istri tinggal di kota B, atau saudara-saudara, kurangnya kebersamaan. Kalau boleh saya katakan, kurangnya kebersamaan itu yang bisa membunuh kemesraan dan membunuh hubungan yang akhirnya saling curiga, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, kebutuhan emosi yang tidak terpenuhi, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saudara, 4 hal ini harus diwaspadai, itu maksudnya. Yaitu mengenai cinta, saudara harus dipelihara. Kalau tidak, yang 47% tadi kehilangan cintanya. Komunikasi diperbaiki. Kemudian love and respect saudara tingkatkan. Yang keempat, kebersamaan harus diperbaiki. 4 ini kalau diperbaiki dengan baik, saya yakin pernikahan saudara akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin, saudaraku. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau SMS, ada yang mau bertanya. Ini sudah ada beberapa yang bergabung. Silahkan saudara bergabung dan boleh bertanya dan sebagainya setelah yang satu ini.
biasa, Bapak Ibu dan Saudara sudah ada bergabung ini, ada yang pendengar kita setia yang selalu bergabung ini dari Ambon ya. Ibu Meti, selamat bergabung. Sahabat-sahabat yang selama ini mendengarkan Making Life Better dan Kata Bijak lewat Radio Dian Mandiri Ambon, saya salam kepada Bapak Ibu semuanya. Tetap mendengarkan radio Dian Mandiri Ambon, jadi berkat. Dan kalau saudara diberkati, jangan lupa kasih tahu teman-teman yang lain. Ibu Diah ya, yang bergabung dari Jogja, salam, apa kabar? Kemudian ada Artamei Mandrova ya, salam dari Palembang. Jauh dari Palembang, luar biasa. Adakah ada juga yang dari Manado ya, dari Manado ini Veronica ya, baru bergabung. Apa kabar? Salam saudara. Ini Ibu Veronica yang baru bergabung. Salam Pak dari Manado katanya. Salam juga untuk Ibu. Ada lagi saudara yang baru bergabung dan mungkin ada pertanyaan di antara saudara. Ini ada yang dari Pak Biantoro Kurniawan. Amin ya. Ada yang barangkali saudara mau bersaksi bagaimana Anda memulihkan hubungan yang retak. Tadi malam kita mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Ibu Devi yang sebetulnya saya tahu, dan mereka memang saya pikir sudah bercerai karena mereka dari keluarga perempuan minta supaya bercerai saja. Berkali-kali ada masalah, sudah dikonselingi, balik lagi, pertengkaran lagi dan sebagainya dan sebagainya. Ternyata Ibu Devi memutuskan untuk tidak bercerai. Nah, mengapa mereka bisa dipulihkan? Apa yang membuat mereka bisa dipulihkan? Padahal masing-masing sudah memutuskan cerai, cerai, cerai. Ternyata ada 3 hal. Mengampuni. Pengampunan adalah obat paling manjur untuk pemulihan. Kalau saudara ingin dipulihkan rumah tangga saudara, lebih baik cepat-cepat saling mengampuni. Yang namanya orang yang Anda nikahi adalah manusia yang biasa. Walaupun waktu Anda mengucapkan janji nikahmu sempurna, tapi bibirmu yang mengucapkan janji nikah tidak sempurna. Jadi jangan kaget kalau menghadapi masalah saudara. Kita semua punya masalah. Saya kasih kabar baik buat saudara. Tidak ada pernikahan yang sempurna. Dengan baik-baik, tidak ada pernikahan yang sempurna, tetapi banyak pernikahan bahagia. Jadi kalau saudara menuntut kesempurnaan, saudara malah akan kecewa. Dan semakin Anda menuntut kesempurnaan dari pasangan Anda akan masuk rumah sakit jiwa. Jadi lebih baik terimalah kenyataan apa yang adanya, saling menolong, saling menguatkan, saling memperbaiki menuju kesempurnaan. Terima kenyataan apa adanya, dan Tuhan akan menolong saudara. Amin. Haleluya. Nah, sudah ada yang dari jauh, dari Sumba, dari NTT juga. Ini sahabat kita Yuriana ya, dari NTT sudah masuk. Ada lagi dari Foster Sega. Salam Pak ya. Tuhan memberkati. Kalau ada di antara saudara-saudara yang barangkali sedang punya masalah dengan tadi ya, 4 hal tadi yang membuat di Indonesia ada 50 orang bercerai tiap jam, 50 orang. Apa yang membuat mereka bercerai? Ada 4 tadi. Cinta yang hilang, komunikasi yang buruk, kemudian tidak adanya love and respect, dan kurangnya bersamaan karena tempat yang berjauhan. Saudara-saudara, ini masalah yang harus diselesaikan. Karena apa? Hidup ini hanya sekali, dan kalau kita tidak menikmati kehidupan dan pernikahan kita, Anda akan menyesal selama hidup saudara. Maka adalah baik untuk masing-masing kita mempersiapkan diri bagaimana membangun pernikahan dan bagaimana mempertahankan dan memperbaiki pernikahan, dan pada akhirnya kita bisa mengakhiri kehidupan pernikahan kita di suatu saat waktu merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-70 kalau bisa. Saudara akan merayakan dengan senyum dan mengatakan, saya telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Ini salam Bapak Pendeta Alfri Rompas yang juga bergabung. Nah saudara-saudara, saya ketemu dengan Audrey dan Maurice di Tasmania. Satu kali saya berkhotbah di satu kota di Hobart, Australia, dan waktu saya berkhotbah saya sedikit terganggu karena di depan itu ada pasangan suami istri yang mulai masuk gereja, duduk di dalam gereja, mendengarkan khotbah sepanjang gereja dengan bergandeng tangan, suami istri. Jadi pada waktu selesai ibadah, saya keluar, saya bertanya kepada Audrey dengan Maurice, sudah berapa lama Anda menikah? Saudara-saudara,
Audrey mengatakan sudah 62 tahun menikah. Wow, 62 tahun menikah. Saya langsung pengen mendengar apa rahasia pernikahan Anda. Bahkan di masa tua, saya melihat Anda masih terlihat sangat mesra. Audrey mengatakan, everybody commit to Jesus. Setiap orang berkomitmen untuk selalu hidup percaya dipimpin oleh Tuhan Yesus. Dan yang kedua, ini yang menarik. Keep forgiving one another. Selalu mengampuni satu dengan yang lain. Saudara-saudara, selalu mengampuni satu dengan yang lain. Dan tidak pernah melihat kesalahan. Yang ketiga adalah menerima kenyataan. You need to accept the reality. Terimalah bahwa suatu saat pasanganmu akan berubah. Iya kan? Semakin tua kita akan memasuki pancaroba kehidupan. Di Alkitab mengatakan waktu kita tua kita akan kehilangan pendengaran alias budak. Saudara akan kehilangan penglihatan, bisa-bisa kabur matanya, kekuatannya akan berkurang. Kadang-kadang saudara tidak sekuat dulu pada waktu masih muda. And you need to face reality. Anda harus menerima kenyataan ini. Ini kenyataan yang akan kita terima, tidak bisa kita ingkari. Amin. Jadi jangan pernah menuntut pasanganmu yang sudah umur 72 tahun sekuat waktu 27 tahun. Kalau Anda mengharapkan pasanganmu yang sudah 72 tahun sejantan sekuat waktu 27 tahun, Anda akan kecewa. Jadi yang pertama, everybody focus in Jesus. Yang kedua, keep forgiving one another. Dan yang ketiga, face reality. Terimalah kenyataan, hadapilah, kita semua berubah. Terimalah semuanya dan biarlah Tuhan yang akan terus memimpin kita. Saudara, waktu saya pulang dari Tasmania, saya mengkhotbahkan apa yang dikatakan oleh Bapak dan Ibu Audrey dan Maurice ini. Bahwa ini benar ternyata. 3 hal ini bisa mempertahankan dan memperbaiki pernikahan saudara. Kalau masing-masing berfokus kepada Tuhan, masing-masing berkomitmen kepada Yesus dan menghargai firman-Nya Tuhan Yesus, apapun yang terjadi dalam pernikahan saudara, saudara masih akan tetap pertahankan. Yang kedua, kalau masing-masing mau mengampuni, mau memaafkan, mau menerima kenyataan satu dengan yang lain, dan mau menyesuaikan dengan apa yang sedang terjadi, no problem. Semua bisa diselesaikan. Amin. Ibu Frida yang baru bergabung, Salam, apa kabar Manado? Ya, saya harap masih bisa mendengarkan Making Life Better dari Kabar Baik, atau dulu ada radio dari teman saya ya, Mitra Kawanwa, atau dari Radio Victory yang ada di Langoan, atau Radio CWS. Saudara-saudara, itulah yang saya ingin sampaikan untuk supaya kita dipulihkan. Saya waktu membaca data terakhir bahwa ada lebih dari 500.000 perceraian di Indonesia tahun 2019. Ini membuktikan bahwa tingkat perceraian cukup tinggi di Indonesia. Dan itu tidak menutup kemungkinan bahwa perceraian antara anak Tuhan atau orang-orang Kristen dan non-Kristen juga tidak jauh beda. Itulah sebabnya sebagai hamba Tuhan saya perlu menyampaikan ini. Selamatkanlah pernikahanmu, karena pernikahanmu itu adalah ilustrasi mengenai hubungan antara Kristus dengan gerejanya. Saudara membaca di dalam suratnya Rasul Petrus atau Rasul Paulus, saudara akan menemukan, maka saudara jagalah pernikahan saudara. Saya kembali kepada apa yang dikatakan oleh kitab Maleakhi tadi. Saudara, kitab Maleakhi dengan jelas mengatakan, bukankah Allah yang esa menjadikan kamu satu tubuh dan satu jiwa dengan wanita itu? Apakah maksud Tuhan dengan itu? Tak lain supaya kamu mendapat anak-anak yang menjadi umat Allah yang sejati. Jadi jagalah dirimu. Jagalah dirimu masing-masing. Hai suami, hai istri, jagalah dirimu. Jangan sampai ada di antara kamu yang tidak setia kepada istrinya. Jangan sampai engkau berkhianat. Kalau saudara membaca ayat yang berikutnya, karena aku membenci pengkhianatan dan perceraian. Itu kata Tuhan. Jadi itulah tugas kita semuanya, menyelamatkan pernikahan. Amin. Saya tidak tahu situasi saudara pada siang hari ini, tapi kalau saudara ditemplak oleh firman Tuhan ini, saudara mengatakan, Pak Paulus,
Saya benar-benar diberkati. Saya sedang mengalami masalah hubungan. Saya sedang menghadapi masalah komunikasi dalam pernikahan. Saya sedang masalah dengan emosi yang tidak terpenuhi. Dan cinta saya mulai pudar dan sebagainya dan sebagainya. Kembalilah kepada Tuhan, saudara. Kembalilah komit kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan menciptakan pernikahan, memberi manual mengenai pernikahan, karena Tuhan punya agenda melalui pernikahanmu akan lahir keturunan-keturunan ilahi. Maka sekarang kalau engkau selingkuh, engkau sudah tidak setia, bertobat, Tuhan membuka tangan, memberikan rahmat dan kasih karunia-Nya kepada saudara. Minta ampun kepada Tuhan, kembalilah kepada pasanganmu, Tuhan bisa memulihkan. Amin. Kalau saudara adalah orangnya dan mengatakan, Pak, saya mau dipulihkan, saya akan berdoa buat saudara. Sekarang juga saya akan berdoa buat saudara, kalau saudara dipulihkan. Amin. Taruh tangan di dada. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, kami datang untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan dengan pernikahan mereka. Aku berdoa agar Tuhan memulihkan kembali hubungan mereka. Tuhan memulihkan komunikasi, memulihkan emosi mereka. Kalau selama ini ada kepahitan satu dengan yang lain, kalau selama ini ada ketidaksetiaan yang membuat mereka kehilangan kepercayaan, aku berdoa di dalam nama Yesus, berikan mereka kerendahan hati untuk saling mengampuni, saling memaafkan, dan berjanji untuk kembali hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini ya Tuhan. Tolonglah kami semua, saudara-saudara kami yang menyaksikan video dan mendengarkan, biar kami dijamah oleh Tuhan. Pulihkanlah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Sekali lagi, kalau saudara diberkati oleh program ini, jangan lupa sharing video ini ke teman-teman Anda, terutama yang rumah tangganya lagi retak, rumah tangganya lagi bermasalah. Dan saya sebetulnya ada satu buku yang coba saya cek di rak buku saya ini. Ada satu buku yang bagus sekali untuk para pria, dan judul buku itu adalah The Model Man, Pria Teladan. Buku itu dikarang oleh senior saya, namanya Pendeta Larry Stockstill dari Louisiana, dari Amerika. Dan beliau menulis buku yang cukup bagus sekali. Saya harap masih ada stoknya. Semua suami wajib membaca buku ini, saudara. Saya saja diberkati waktu membaca buku ini. Judul bukunya adalah Model Man, Pria Teladan. Dan waktu saya berbagi dengan salah satu senior kami di Bali, Bapak Pendeta Timotius Arifin, waktu dia membaca langsung dia telepon, Pak Paulus, saya minta 30 buku. Dia bagikan untuk leadernya. Karena apa? Diberkati. Saya harap satu saat saya bisa mengupas buku itu untuk saudara-saudara yang berjudul Model Man, Pria Teladan. Buku yang sangat bagus, yang layak untuk kita pelajari. Amin. Untuk saudara yang baru bergabung, selamat bergabung saudara. Sekali lagi, saya senang Anda setia mendengarkan program ini, dan saya harap saudara terus diberkati. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu nih? Ada yang mau bertanya? Selama mengikuti acara ini saudara diberkati dan saudara mau berbagi kepada teman-teman Anda, saya persilahkan. Tapi kalau hari ini ada yang mau bertanya menyangkut topik yang kita bahas hari ini, saya persilahkan juga saudara-saudara. Bagaimana menyelamatkan pernikahan tadi? Ya, Pak Afri Rompas, ya nanti saya akan memberitahukan kepada Bapak. Judul bukunya adalah Model Man, dan Bapak nanti bisa saya kasih contohnya, nanti bisa hubungi nomor yang saya akan tulis di kontak ini. Siapa yang boleh dihubungi, yaitu Ibu Ani yang bagian penjualan. Harga bukunya 50.000, biasanya 100.000, tetapi untuk selama COVID-19 ini kami jual hanya 50.000. Nah saudara, jangan keluar dulu, saya coba cari bukunya sambil saudara mendengarkan lagu ini ya. Jangan sampai saudara keluar dulu, sampai saudara nanti saya tunjukkan kepada saudara. Dengarkan lagu ini sampai kita nanti ketemu lagi. Jangan tinggalkan dulu.